Dan untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara kali ini mengenai landasan-landasan yang ada di bimbingan karir konseling, yaitu landasan filosofis, religius, dan psikologis. Bapak hingga saat ini telah memiliki program kerja, dan program kerja apa yang telah Bapak rencanakan? Iya, program kerja salah satunya ada banyak sih, program kerja bimbingan konseling. Salah satunya tentang pembinaan siswa, ya, pembinaan siswa dalam hal banyak sih sebenarnya. Tapi yang salah satunya itu program itu pemberian layanan, pemberian layanan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur kurikulum merdeka tadi. Namun memang kami sadari kami di kurikulum merdeka ini masih dalam proses tahap yang paling awal, itu pun dilaksanakan masih di kelas 10. Mengenai program kerja yang Bapak telah rencanakan, apakah hingga saat ini sudah tercapai atau mungkin ada beberapa yang belum tercapai, Pak? Hingga saat ini sudah ada yang tercapai, namun ada juga yang belum tercapai. Untuk program kerja yang telah tercapai, kira-kira di antara landasan filosofis, religius, dan psikologis, manakah yang sangat mempengaruhi program kerja Bapak hingga saat ini? Religius, karena di SMA 6 ini kita memang fokus melakukan pembinaan karakter yang terkait dengan religius. Setiap sholat kita bimbing arahkan anak-anak sholat. Jadi nih setiap jam sholat zuhur itu kita boleh berpikir untuk mengarahkan anak-anak supaya semua sholat zuhur. Pak, dalam program kerja telah tercapai, landasan manakah yang telah Bapak gunakan atau lebih sering digunakan? Yang sering digunakan itu sebenarnya hampir sama, hampir rata-rata itu sama, tetap kita gunakan dalam porsi yang berbeda, dalam porsi yang berbeda dan situasi yang berbeda juga. Untuk program kerja yang belum tercapai hingga saat ini, apa yang menjadi hambatan hal tersebut belum tercapai, dan apakah hingga saat ini Bapak telah menemukan solusinya? Yang belum tercapai itu, yang menjadi salah satu hambatannya itu adalah mindset atau kolaborasi antara rekan-rekan sejawat yang ada di sini. Karena kenapa? Sebagian besar di sini kalau saya perhatikan, memang mindset atau pola pikirnya itu bahwa anak-anak ini kalau sudah tidak bisa diperbaiki, begitu sudah. Nah itu repotnya. Nah ini mestinya yang harus dirubah. Kenapa? Karena biar bagaimanapun perilakunya anak, ya, tentunya dia punya potensi di dalam dirinya. Nah, sebagian kecil orang-orang itu tidak melihat itu. Dia hanya melihat apa yang dia lakukan. Dia berbuat ini, berbuat itu. Namun dia tidak menyadari bahwa ini anak-anak bermakna. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini saya baru harus presentasi kemarin guru pendidikan guru penggerak. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak ingin menjadi orang baik. Semua pasti ingin menjadi orang baik. Nah, itulah yang saya bilang tadi, potensi. Ada potensi di dalam diri anak itu. Kenapa tidak potensi ini yang kita angkat? Begitu. Justru melihat hal-hal yang di luar, yang perilakunya yang dilakukan sehari-hari. Nah, itu sehingga agak sulit membangun kolaborasi dengan sebagian kecil guru-guru di sini, sehingga program tersebut agak sulit kita melaksanakan. Baik Pak, sebelumnya Bapak pernah tidak ikut serta dalam kegiatan perhimpunan guru di bidang musyawarah guru bimbingan dan konseling? Saya sekretaris guru BK MGMP Kota Palu. Apa yang dibahas dalam kegiatan tersebut? Hal-hal seperti ini yang kita bahas dalam kegiatan MGMP, termasuk bagaimana kita menyusun program, bagaimana program yang kita susun itu bisa berpihak kepada murid sesuai kebutuhan kurikulum, ya. Kemudian mendiskusikan persoalan-persoalan yang kita temukan di lapangan, yang mungkin itu persoalan baru. Katakan begini, ada masalah yang saya temui yang sulit untuk saya selesaikan sendiri, membutuhkan kolaborasi dengan pihak luar atau alih tangan kasus. Nah itu terkadang kita diskusikan dengan teman-teman, nanti kalau kita ketemu dengan kasus ini, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Berdasarkan pemahaman dari Bapak, apakah landasan filosofis, religius, dan psikologis sudah pernah didiskusikan di kegiatan perhimpunan guru bidang musyawarah? Sudah sering kita diskusikan, sangat sering, karena hampir setiap hari paling ini juga yang dibahas. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, apakah dari ketiga landasan tersebut tercantum pada program kerja Bapak sendiri? Iya, masuk dalam program kerja. Bapak, apakah ada saran untuk memotivasi
generasi selanjutnya yang akan terjun ke dunia keguruan di zaman milenial sekarang. Oke. Saran saya, kan sebagian besar teori kita sudah pelajari di kampus, ya, di perkuliahan kita sudah belajar teori. Namun teori ini saja tidak cukup untuk kita bawa ke lapangan nanti ketika kita menjadi guru. Apa yang harus kita lakukan? Nah, perbanyak literasi, perbanyak membaca, perbanyak nonton kasus-kasus persoalan yang ada di media sosial, ada di YouTube, ada yang perbanyak belajar mandiri. Karena ketika kita turun ke lapangan, belum tentu semua teori ini bisa kita pakai. Tapi itu menjadi dasar kita untuk melakukan tugas kita. Itu menjadi acuan bagi kita. Ibarat rumah tanpa fondasi, ini tidak akan bisa berdiri tiang dengan kokoh. Kan seperti itu. Nah, seperti itulah dalam kita melaksanakan tugas kita. Teori itu yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari itu adalah fondasi bagi kita untuk melaksanakan tugas kita. Bukan berhenti sampai di situ, tapi justru kita harus kembangkan dengan mencari sumber-sumber lain, berbanyak diskusi, berbanyak menonton hal-hal yang bermanfaat. Pak, itu ya tadi wawancara yang telah kita lakukan. Saya sangat berterima kasih ya Pak karena telah meluangkan waktunya kepada saya. Maka dari itu saya pamit undur diri dulu ya Pak. Iya.